Bab 3. Abu Mansur al-Maturidi. Abu Mansur Muhammad ibn Muhammad al-Maturidi adalah seorang teolog penting. Ia memulai salah satu mazhab teologi Sunni. Ia bekerja di Transoxiana, sekitar Samarkand pada akhir tahun 900-an dan awal tahun 1000-an. Ia kemungkinan meninggal pada tahun 944. Al-Maturidi terutama mempelajari teologi dari Al-Quran dan kitab-kitab agama lainnya. Ia menulis buku-buku tentang berbagai topik. Buku-buku tersebut termasuk 4 buku tentang fikih, 4 tentang tafsir, dan 12 tentang kalam. Beberapa orang berbeda pendapat tentang siapa sebenarnya penulis beberapa buku tersebut. Hanya 2 bukunya yang masih ada hingga saat ini. Salah satunya adalah tafsir Al-Quran yang disebut Takwil Al-Quran. Murid-muridnya kemungkinan menyusun buku ini. Buku lainnya disebut Kitab Al-Tauhid. Buku ini merupakan kumpulan ide-idenya tentang teologi. Banyak bukunya berisi tentang perdebatan melawan ide-ide orang lain. Misalnya, ia menulis Al-Rad ala Al-Karamita. Buku ini menentang gagasan-gagasan kaum Karmatiyah. Ia juga menulis Rad al-Imam Ali Bagdal Rawafid. Buku ini menentang beberapa gagasan Rafidi tentang kepemimpinan. Al-Maturidi sering berdebat dengan para pemikir Mu'tazili. Mereka percaya pada penggunaan akal untuk memahami sesuatu. Ia menulis sebuah buku berjudul Kabayan Wam al-Mu'tazilah. Di dalamnya ia tidak setuju dengan gagasan-gagasan mereka. Ia juga berdebat menentang gagasan-gagasan Al-Kakbi. Al-Kakbi adalah seorang tokoh di daerah tersebut. Al-Maturidi menyebutkan Al-Kakbi dalam bukunya Kitab Al-Tauhid. Ini menunjukkan bahwa ia tidak setuju dengan mazhab Mu'tazili atau para pemimpinnya. Al-Maturidi dan Al-Kakbi pernah berdebat. Hal ini menarik karena menunjukkan bagaimana perasaan Al-Maturidi tentang para pemikir. Ia sangat jelas tentang apa yang diyakininya. Buku-bukunya masih dipelajari hingga saat ini. Buku-buku tersebut membantu kita memahami apa yang dipikirkannya tentang teologi dan topik-topik penting lainnya. Kitab Al-Tauhid adalah buku penting yang menceritakan tentang pemikiran seorang tokoh kunci dari masa lalu, awal abad ke-4 Hijriah atau ke-10 Masehi. Tokoh ini menanggapi cara berpikir Mu'tazilah, yang didasarkan pada akal. Kitab Al-Tauhid istimewa karena merupakan buku lengkap sejenis yang masih kita miliki hingga saat ini dan membahas banyak hal secara logis. Kitab ini menyajikan ajaran dan juga mengkritik pandangan lain, yang menunjukkan bahwa penulis memahami bagaimana keyakinannya terhubung dengan keyakinan agama lain, seperti Kristen. Namun, Kitab Al-Tauhid tidak mudah dipahami karena Al-Maturidi menulisnya secara ringkas dan rumit tanpa penjelasan yang memadai. Ia juga tidak menjelaskan secara jelas apa yang ingin dicapainya. Manuskrip lama yang kita miliki, yang disalin pada tahun 1150 Hijriah atau 1737 Masehi, tidak memiliki struktur yang jelas. Rudolf meneliti versi Holeif. Disarankan sebuah cara untuk menyusun buku ini, yang mencakup pembahasan tentang bagaimana kita mengetahui berbagai hal, dunia, seperti apa Tuhan itu, para nabi, apa yang dilakukan Tuhan dan manusia, dosa dan hukuman, serta iman. Kita dapat membaginya menjadi 5 bagian. Bagaimana kita mengetahui berbagai hal, apakah Tuhan itu ada, para nabi, apa yang dilakukan Tuhan dan manusia, dan iman. Setiap bagian biasanya diakhiri dengan doa, tetapi doa-doa ini begitu sering muncul dalam buku sehingga tidak benar-benar membantu kita memahami bagaimana buku ini disusun. Kitab Al-Tauhid sangat penting karena membantu kita memahami apa yang dipikirkan orang tentang Tuhan dan agama di masa lalu, pada saat terjadi banyak perdebatan tentang hal-hal ini. Kitab Al-Tauhid dimulai dengan bagaimana kita mengetahui berbagai hal, kemudian menunjukkan bahwa Tuhan ada dan memiliki sifat-sifatnya. Kitab ini membahas tentang para nabi yang mengatakan bahwa Tuhan berbicara kepada manusia melalui mereka untuk membantu mereka dalam kehidupan. Teks tersebut kemudian menjelaskan bagaimana manusia bertindak, bagaimana Tuhan membuat segala sesuatu terjadi, dan bagaimana kepercayaan kepada Tuhan berkaitan dengan menjadi seorang Muslim. Semua ini mengasumsikan bahwa Tuhan ada dan memiliki hubungan dengan dunia. Diskusi tentang para nabi, khususnya Nabi Muhammad, adalah kuncinya. Beliau memberi kita pengetahuan yang masuk akal. Pengetahuan itu juga melampaui pemahaman manusia. Melalui para nabi, kita belajar apa tujuan kita dan apa yang harus kita lakukan. Namun, Al-Maturidi tidak menjelaskan secara jelas bagaimana semua gagasan ini saling berkaitan. Karyanya seperti upaya untuk menyatukan berbagai gagasan teologis ke dalam suatu perkembangan yang jelas. Hal yang patut diperhatikan adalah bahwa karya ini menggabungkan ajaran tentang Tuhan dengan kritik terhadap berbagai pandangan. Hal ini menjadikannya lebih banyak tentang berdebat melawan pandangan lain daripada tentang teologi sistematis. Misalnya,
Sebagian besar bagian 2 membahas tentang Tuhan. Mengkritik berbagai kelompok, seperti Dahriyah, kaum skeptis, dan sekte dualis. Kelompok-kelompok ini memiliki keyakinan yang mengancam apa yang dikatakan Al-Maturidi. Karya Al-Maturidi menggunakan pola yang membandingkan gagasan-gagasan buruk tentang teologi, untuk menunjukkan bahwa ajarannya masuk akal dan ajaran lain tidak. Ia melihat apa yang diyakini kelompok lain, dan menggunakan gagasan mereka untuk memperkuat keyakinannya sendiri. Ia menunjukkan bahwa kritiknya terhadap kelompok-kelompok ini tidak lengkap, dan hanya melihat sebagian saja. Ia tidak membahas semua keyakinan kelompok, seperti Zoroaster, tetapi lebih memilih bagian-bagian yang sangat berbeda dari keyakinannya sendiri, sehingga ia dapat membantahnya. Inilah sebabnya mengapa ia menyebarkan kritiknya di seluruh karyanya, daripada mengumpulkannya di satu tempat. Jelas bahwa ia lebih tertarik untuk mengatakan bahwa beberapa keyakinan itu salah, daripada memahami keyakinan kelompok lain. Ketika Al-Maturidi berbicara tentang kekristenan, kita dapat melihat bahwa ia hanya melihat sebagian saja. Ia mengkritik gagasan Yesus hanya sebagai utusan, dan tidak membahas Trinitas atau keyakinan Kristen lainnya. Ia melakukan ini setelah ia sebelumnya berbicara tentang pandangannya tentang para nabi, dan menanggapi Muslim yang mengkritik Muhammad. Kemudian ia menargetkan keyakinan tentang Yesus. Meskipun ia menunjukkan bahwa ia banyak mengetahui tentang Trinitas di beberapa bagian, tujuannya bukanlah untuk sepenuhnya memahami kekristenan. Ia ingin membuktikan bahwa Yesus adalah seorang utusan manusia. Dengan menunjukkan bahwa keyakinan-keyakinan ini salah, Al-Maturidi membuat ajaran tentang Yesus dan para nabi menjadi lebih dapat dipercaya. Cara pandang terhadap kekristenan, dan agama-agama non-Islam lainnya, dapat dilihat pada karya Al-Nashi. Bahkan lebih jelas lagi pada para teolog selanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa, para teolog Muslim tidak menganggap agama-agama tersebut sepenuhnya terpisah dari Islam. Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai versi dari ajaran yang sama, yang telah menyimpang di suatu tempat. Cara berpikir ini sesuai dengan apa yang dikatakan Al-Quran, bahwa tradisi-tradisi ini adalah bentuk-bentuk dari satu agama yang diwahyukan kepada komunitas-komunitas tertentu. Bagian di mana Al-Maturidi membantah kepercayaan tentang Yesus cukup singkat. Kurang dari 5 halaman dalam edisi Holeif. Argumennya kuat dan singkat tentang status Yesus. Ia mengatakan, Yesus adalah manusia dan bukan ilahi. Tulisan Arab Al-Maturidi pendek dan rumit, sehingga sulit dipahami oleh pembaca. Isinya tampak seperti catatan untuk sebuah ceramah daripada penjelasan lengkap. Ini menunjukkan bahwa, tulisan tersebut dimaksudkan untuk diucapkan daripada dibaca. Meskipun singkat, kita dapat melihat bahwa Al-Maturidi memiliki beberapa argumen yang sama dengan para kritikus agama lain. Tampaknya ia dipengaruhi oleh perdebatan dengan orang-orang dari berbagai kepercayaan yang terjadi pada waktu itu. Gaya penulisannya yang singkat, menyulitkan untuk mengetahui dari mana ia mendapatkan ide-idenya. Kritik dimulai dengan deskripsi berbagai kepercayaan Kristen tentang Yesus. Al-Maturidi meringkas 3 sudut pandang yang mirip dengan pandangan Melkait, Nestorian, dan Yakobit tentang Yesus. Ia menunjukkan bahwa, ia memahami istilah-istilah yang berkaitan dengan perdebatan tersebut. Ia menggunakan bahasa sederhana, untuk membantu audiensnya memahami betapa seriusnya klaim-klaim Kristen. Ia menggunakan istilah seperti, roh, untuk sisi ilahi dan manusiawi Yesus. Ia juga menggunakan ungkapan untuk inkarnasi. Ini menunjukkan bahwa, ia ingin membuat ide-ide teologis yang kompleks mudah dipahami. Ia menghindari penggunaan bahasa yang rumit dan memilih untuk bersikap jelas. Bagian keempat dari ajaran Kristen tentang inkarnasi, sebagaimana diceritakan oleh Muhammad Ibn Shabib, menunjukkan cara berpikir di mana Yesus dipandang sebagai putra Allah. Bukan karena ia dilahirkan demikian, melainkan karena Allah memilihnya. Cara berpikir ini membantu kita memahami, bagaimana Yesus bisa istimewa tanpa menjadi putra Allah, sesuatu yang tidak disetujui oleh Al-Quran. Gagasan ini mirip dengan apa yang dikatakan beberapa orang Kristen dahulu kala, sebagaimana ditulis oleh Abu Utsman Al-Jahiz, ia mengatakan bahwa, sama seperti Allah dapat memilih manusia untuk menjadi sahabatnya, ia juga dapat memilih manusia untuk menjadi putranya, dan ini menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada kita, seperti yang tertulis dalam Al-Quran tentang Ibrahim. Fakta bahwa gagasan-gagasan ini sangat mirip, membuat kita berpikir, bahwa mungkin Ibn Shabib dan Al-Jahiz sedang membicarakan kelompok Kristen. Al-Maturidi, ketika ia membantah gagasan-gagasan ini, menggunakan kata-kata yang mirip dengan apa yang dikatakan Al-Nazam,
yang berarti ia mengetahui percakapan antara Muslim dan Kristen ini. Jadi, pembicaraan ini menunjukkan bahwa Muslim dan Kristen benar-benar berpikir mendalam tentang gagasan satu sama lain dahulu kala. Dalam percakapan-percakapan ini, Yesus masih dipandang sebagai putra Allah. Inkarnasi masih merupakan bagian penting dari ajaran Kristen tentang Yesus. Al-Maturidi meneliti apa yang diyakini orang Kristen tentang Yesus, bukan Trinitas atau ajaran Kristen lainnya. Hal ini membuat kita bertanya-tanya tentang cara berpikirnya, dibandingkan dengan penulis lain. Ia memulai dengan mengajukan pertanyaan, mengapa hanya satu bagian dari Tuhan yang menjadi manusia, bukan seluruh Tuhan? Jika semua bagian Tuhan sama, maka tidak masuk akal jika hanya satu bagian yang menjadi manusia. Ini membuat satu bagian Tuhan tampak berbeda dari yang lain. Al-Maturidi mempertanyakan gagasan bahwa hanya Sang Putra, satu bagian dari Tuhan, yang terlibat dalam menjadi manusia. Ia berpikir bahwa, jika seluruh Tuhan telah menjadi manusia, maka Tuhan akan tetap satu. Beberapa orang Kristen mungkin mengatakan, bahwa Sang Putra adalah bagian dari Tuhan, sehingga masuk akal baginya untuk menjadi manusia. Al-Maturidi tidak menganggap ini sebagai jawaban yang baik. Kemudian Al-Maturidi berbicara tentang hubungan antara Bapa dan Putra. Ia menggunakan metafora cahaya untuk menggambarkan bagaimana Bapa selalu memiliki putra. Al-Maturidi mengatakan bahwa, jika kita memikirkan hubungan seperti ini, maka putra pasti mulai ada pada suatu titik waktu. Ini berarti putra tidak kekal, ia tidak selalu ada. Ini menjadi masalah bagi umat Kristen yang percaya bahwa putra itu kekal, bahwa dia selalu ada dan akan selalu ada. Argumen Al-Maturidi adalah bahwa putra tidak mungkin kekal, jika keberadaannya dimulai pada suatu titik waktu tertentu. Al-Maturidi meneliti hubungan antara ketuhanan dan status ilahi Kristus. Ia mengatakan bahwa keduanya terhubung dengan pribadi putra. Ia tidak setuju dengan gagasan bahwa, mukjizat Yesus menunjukkan bahwa ia adalah putra ilahi. Awalnya ia mengatakan bahwa mukjizat Yesus tidak lebih baik daripada mukjizat para nabi. Ia berpendapat bahwa, Yesus dan Musa melakukan mukjizat dengan cara meminta kuasa Tuhan, sehingga tidak ada bukti bahwa Yesus istimewa dibandingkan dengan Musa. Al-Maturidi menunjukkan bahwa, mukjizat Yesus seperti mukjizat para nabi dalam Perjanjian Lama dan Muhammad, dan bahwa mereka semua setara dalam hal yang dapat mereka lakukan. Al-Maturidi juga membahas, bagaimana Yesus melakukan mukjizat-mukjizatnya. Ia tidak setuju dengan gagasan bahwa, Yesus memiliki kuasa sendiri yang terpisah dari kuasa Tuhan. Ia mengatakan bahwa, dari sudut pandang tertentu, hal-hal menakjubkan yang dilakukan para nabi adalah karena kehendak Tuhan. Ia berpendapat bahwa, mukjizat adalah tanda yang menunjukkan bahwa seorang nabi itu benar. Inilah yang diyakini sebagian besar teolog Muslim, Tuhanlah yang membuat mukjizat terjadi, seperti ketika tongkat Musa berubah menjadi ular. Ini menunjukkan bahwa Tuhanlah yang membuat hal-hal menakjubkan ini terjadi, bukan nabi itu sendiri. Al-Maturidi mengatakan bahwa, mukjizat Yesus dan mukjizat para nabi, termasuk Muhammad, semuanya berasal dari Tuhan. Al-Maturidi memiliki masalah dengan apa yang dikatakan orang Kristen tentang Yesus, yang pada saat itu adalah manusia sekaligus Tuhan. Ia mengatakan, jika Yesus dapat melakukan mukjizat seperti Tuhan, maka Yesus haruslah manusia atau Tuhan, tidak mungkin keduanya. Al-Maturidi meneliti apa yang diyakini berbagai kelompok Kristen tentang Yesus. Ia mengatakan, jika Yesus dapat melakukan mukjizat karena ia memiliki sebagian dari Tuhan di dalam dirinya, seperti yang dikatakan beberapa orang Kristen, maka sebenarnya Tuhanlah yang melakukan mukjizat tersebut, bukan Yesus. Di sisi lain, jika bagian dari Tuhan ini terpisah dari Tuhan, maka itu berarti ada sesuatu yang lain yang dapat menciptakan sesuatu, dan itu bukanlah Tuhan. Al-Maturidi berpendapat bahwa, Yesus dapat melakukan mukjizat karena Tuhan mengizinkannya, tetapi hanya untuk sementara waktu, dan Yesus tidak dapat melakukan mukjizat sendiri. Orang-orang telah membicarakan Yesus dan mukjizatnya sejak abad ke-9 hingga abad ke-14. Ini sekitar waktu Al-Maturidi hidup. Beberapa orang, seperti Abu Bakar Al-Bakilani dan Al-Hasan Ibn Ayyub, yang dulunya seorang Kristen, memiliki kisah tentang Yesus dan mukjizatnya.
Mereka bahkan memiliki daftar mukjizat yang dilakukan Yesus selain penyaliban. Al-Maturidi dan Al-Hasan juga berpendapat bahwa Yesus seperti para nabi, tetapi mereka tidak sepakat pada beberapa detail tentang mukjizat yang dilakukan Yesus. Al-Baqillani memiliki cara tersendiri dalam melakukan sesuatu. Ia mencantumkan mukjizat-mukjizat Yesus. Memberikan beberapa contoh dari Musa. Ia tidak menyebutkan para nabi. Ia memberikan detail. Misalnya, tongkat Musa berubah menjadi ular. Ini menunjukkan bahwa ia mungkin menggunakan informasi yang sama dengan Al-Hasan. Berikut adalah tabel yang membandingkan mukjizat Yesus dengan mukjizat dari nabi-nabi lain menurut Al-Maturidi dan Al-Hasan. Yesus menyembuhkan orang mati. Al-Maturidi mengatakan Yehezkiel dan Musa melakukan ini. Al-Hasan mengatakan Elisa dan Yehezkiel melakukan ini. Yesus memberi makan orang. Al-Maturidi mengatakan Muhammad melakukan ini. Al-Hasan mengatakan Elisa melakukan ini. Yesus mengubah air menjadi anggur. Keduanya mengatakan Elisa melakukan ini. Yesus berjalan di atas air. Al-Maturidi mengatakan Yosua, Elia, dan Elisa melakukan ini. Al-Hasan mengatakan Elia dan Elisa melakukan ini. Yesus naik ke sorga. Al-Maturidi mengatakan Elia melakukan ini. Al-Hasan mengatakan Elia melakukan ini. Yesus menyembuhkan orang. Al-Maturidi mengatakan Elia dan Elisa melakukan ini. Al-Hasan mengatakan Yusuf, Musa, dan Elisa melakukan ini. Ketiga penulis tersebut sepakat bahwa Yesus dan nabi-nabi lain memiliki kekuatan semacam itu. Mereka mengatakan Tuhan mengizinkan mukjizat terjadi melalui doa. Al-Baqillani mengatakan Yesus dan Musa melakukan mukjizat untuk menunjukkan kekuatan Tuhan. Mereka ingin mengajar para pengikut mereka. Fakta bahwa mereka memiliki informasi, seperti terjemahan bahasa Arab dari doa Yesus di Taman Getsemani, menunjukkan bahwa mereka mungkin menggunakan sumber yang sama. Meskipun mereka menggunakan materi tersebut secara berbeda, hal itu menunjukkan bahwa ada banyak diskusi tentang kekristenan di kalangan Muslim saat itu. Hal itu juga menunjukkan bahwa Al-Maturidi terlibat dalam diskusi tentang agama. Al-Maturidi meneliti bukti-bukti seputar mukjizat Yesus. Ia ingin mengetahui, apakah Yesus melakukan hal-hal tersebut atas kehendaknya sendiri, ataukah Tuhan membantunya. Al-Maturidi membahas kitab Al-Tauhid. Ia mengatakan bahwa, kita hanya boleh mempercayai hal-hal yang masuk akal, atau yang berasal dari sumber yang kita percayai. Namun, cara berpikir ini menimbulkan beberapa masalah. Jika kita menganggap Yesus sebagai pribadi, maka tindakan-tindakannya tidaklah istimewa. Jika kita melihat apa yang dikatakan kitab suci, kita harus mempertanyakan apakah itu sungguh-sungguh benar. Hal ini menyulitkan untuk mengetahui apa yang harus dipercaya. Al-Maturidi tidak berpikir bahwa mukjizat Yesus membuktikan bahwa ia adalah ilahi. Ia mengatakan bahwa kita perlu memeriksa apa yang dikatakan kitab suci Kristen. Ia juga membahas apa yang dikatakan Ibrahim Al-Nazzam, sebagaimana diingat oleh Al-Jahiz. Al-Maturidi membahas kristologi. Ia mengatakan bahwa gelar anak tidak terlalu berarti. Al-Maturidi berpikir bahwa Tuhan tidak akan menyebut seseorang sebagai anaknya. Ia mencatat bahwa orang lain juga pernah disebut dengan berbagai sebutan. Jadi, hanya karena Tuhan menyebut Yesus sebagai anaknya, bukan berarti Yesus istimewa. Al-Jahiz setuju dengan hal ini. Ia menyebutkan bahwa beberapa teolog Muslim berpendapat bahwa boleh saja mengatakan Yesus diadopsi oleh Tuhan, tetapi hanya dengan syarat tertentu. Mereka juga berpendapat bahwa boleh saja mengatakan bahwa Tuhan berbicara kepada manusia, seperti yang tertulis dalam Alkitab. Al-Maturidi membahas gagasan tentang anak ilahi. Ia ingin membedakan antara istilah hula, yang berarti persahabatan, dan gagasan tentang anak. Al-Maturidi mengatakan bahwa Tuhan menyebut Abraham sebagai sahabatnya, yang merupakan kehormatan besar. Ini seperti gagasan bahwa Yesus adalah putra Tuhan. Al-Maturidi berpendapat bahwa Yesus diberi kasih sayang dan perhatian oleh Tuhan, sama seperti Abraham. Al-Maturidi mengatakan bahwa menjadi sahabat dan menjadi anak bukanlah hal yang sama. Ia mengatakan bahwa Anda dapat menyebut hewan sebagai sahabat Anda. Anda tidak dapat menyebutnya sebagai anak Anda. Misalnya, Anda dapat menyebut anjing atau keledai sebagai sahabat Anda, tetapi bukan anak Anda. Ini mirip dengan apa yang dikatakan Al-Jahiz tentang anjing dan anak.
Al-Maturidi juga membahas apa yang dikatakan Al-Nazzam. Al-Nazzam berpendapat bahwa Anda dapat menyebut seseorang sebagai anak jika Tuhan merawatnya. Al-Maturidi setuju dengan Al-Jahiz bahwa tidak ada manusia yang dapat disebut sebagai anak Tuhan. Ini karena ada perbedaan antara Tuhan dan manusia. Al-Maturidi mengatakan bahwa Tuhan dapat bersahabat dengan manusia, tetapi gagasan tentang hubungan anak dengan Tuhan tidaklah tepat. Pemikiran Al-Maturidi tentang topik ini jelas dan mudah dipahami. Ia mengetahui tentang perdebatan antara Muslim dan Kristen. Ia dapat menjelaskan gagasan-gagasan kompleks dengan cara yang sederhana. Ini menunjukkan bahwa ada banyak diskusi dan pertukaran gagasan di antara para ulama pada abad ke-9 Masehi. Al-Maturidi mengatakan bahwa Yesus tidak mungkin menjadi putra Tuhan. Ia menjelaskan bahwa Yesus adalah manusia dan Tuhan tidak seperti manusia. Al-Maturidi menggunakan bagian-bagian Al-Quran untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah seorang pribadi. Ia mengatakan bahwa jika Tuhan memiliki seorang putra, itu berarti Tuhan memiliki perasaan, seperti manusia, dan itu tidak benar. Al-Maturidi setuju dengan sesuatu yang dikatakan Al-Qasim Ibn Ibrahim Al-Razi beberapa waktu lalu. Seseorang bernama Abu Al-Qasim Al-Kabi mengatakan bahwa Tuhan membutuhkan seorang putra untuk menjadi sempurna. Al-Maturidi tidak berpikir itu benar. Seorang pria bernama Theodor Abu Qurra percaya bahwa putra Tuhan selalu ada. Al-Maturidi tidak setuju dengannya. Al-Maturidi mengatakan lagi bahwa jika Yesus adalah putra Tuhan, maka orang lain juga dapat mengatakan bahwa mereka adalah putra Tuhan, dan itu tidak masuk akal. Al-Maturidi berbicara tentang gagasan Yesus sebagai putra Tuhan. Ia tidak berpikir itu adalah ide yang baik. Orang yang menulis ini sedang meneliti apa yang diyakini orang Kristen tentang Yesus. Mereka mempertanyakannya. Mereka mengatakan bahwa tidak masuk akal jika sebagian dari Tuhan menjadi manusia tanpa mengubah keseluruhan Tuhan. Mereka melihat mukjizat yang dilakukan Yesus. Mereka mengatakan bahwa Yesus tidak berbeda dari Musa dalam hal yang dilakukannya. Mereka juga mengatakan bahwa mukjizat yang dilakukan Yesus mirip dengan mukjizat yang dilakukan nabi-nabi lain. Mereka berpikir tidak adil untuk mengatakan bahwa hanya Yesus yang dapat melakukan mukjizat, dan bahwa nabi-nabi lain mendapatkan kekuatan mereka dari Tuhan. Mereka tidak berpikir bahwa alasan kita untuk mempercayai mukjizat Yesus cukup baik. Kemudian mereka membahas apakah Yesus adalah putra Tuhan. Ini adalah sesuatu yang diperdebatkan oleh orang Kristen dan pemikir Muslim awal, seperti Al-Nazzam dan Al-Jahiz. Al-Maturidi setuju dengan Al-Nazzam dan Al-Jahiz. Mereka berpikir bahwa tidak mungkin bagi Yesus untuk menjadi putra Tuhan dalam arti tertentu. Al-Maturidi berpikir bahwa orang Kristen tidak memiliki alasan yang kuat untuk apa yang mereka yakini tentang Yesus. Ia mengamati apa yang mereka yakini. Ia mengatakan bahwa Yesus hanyalah manusia biasa, meskipun ia seorang nabi dengan beberapa kualitas istimewa. Al-Maturidi mungkin mendapatkan beberapa idenya dari orang-orang, seperti Ibn Shabib yang mengenal Al-Nazzam dan Al-Jahiz. Bagi Al-Maturidi, Yesus adalah seorang nabi, dan ia tidak berpikir bahwa Yesus adalah Tuhan. Argumen Al-Maturidi dalam kitab Al-Tauhid membahas tentang Muhammad. Ia mencoba menunjukkan bahwa Yesus adalah seorang nabi manusia yang mengikuti Al-Quran. Hal ini membantu untuk melawan pandangan yang mengatakan bahwa Yesus lebih dari sekadar utusan dari Tuhan. Dengan mengatakan bahwa para nabi adalah manusia, Al-Maturidi mempertanyakan gagasan bahwa makhluk ciptaan dapat menjadi manusia super. Ini adalah bagian dari diskusi tentang para nabi, tetapi perannya dalam keseluruhan karya tidak jelas. Al-Maturidi melihat kekristenan sebagai kumpulan ide yang dapat mendukung Islam. Kompleksitas argumen ini membuat kita bertanya-tanya, mengapa argumen ini ditulis? Apakah untuk dibaca orang lain, atau hanya catatan dari diskusi dengan para teolog? Kitab Al-Tauhid terdapat dalam satu manuskrip dari abad ke-18 di Perpustakaan Universitas Cambridge, yang mencakup argumen ini pada halaman 108 hingga 111. Terdapat beberapa versi karya tersebut, seperti versi F. Olives tahun 1971. Terjemahan tahun 1997 oleh penulis. Versi tahun 2003 yang diedit oleh Beto Paloglu dan M. Aruci.